Beberapa tahun kemudian, tepat di bulan Jumadil Awal, 40 tahun sebelum Bidsa atau terutusnya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib yang saat ini telah memiliki beberapa orang putra kembali mengegerkan kota Mekah. Bak seorang raja dikawal para punggawa, beliau berjalan penuh wibawa memimpin putra-putranya menuju Ka'bah. Sebuah keluarga yang begitu disegani di Mekah itu berjalan tenang dan mantap. Namun wajah sang ayah jelas menampakkan kegelisahan. Memang ketampanannya mampu menimbun usianya yang sudah tidak muda lagi. Akan tetapi rasa gelisah telah mengalahkan segalanya hingga nampak jelas di wajah pemuka Quraisy itu. Penduduk Mekah terbelalak menyaksikan pemandangan aneh hari itu. Mereka keluar rumah dengan penuh tanda tanya. Sehari sebelumnya, keluarga bangsawan kaum Quraisy ini telah melakukan pembicaraan serius perihal nazar yang telah diucapkannya. Abdul Muthalib beberapa tahun lalu bernazar bahwasanya jika Abdul Muthalib menemukan sumur Zam-Zam di antara berhala tersebut, maka beliau akan menyembelih darah dagingnya. Mendengar hal itu, ke-10 putranya tercengang. Tak percaya kalau ternyata setelah dewasa salah satu dari mereka harus merasakan pedihnya sayatan pedang dari ayahnya sendiri. Sebenarnya urusan kematian bagi mereka bukanlah suatu hal yang menakutkan. Apalagi jika harus mati di tangan ayahnya sendiri demi memenuhi nazarnya. Itu sama sekali bukan sesuatu hal yang ditakuti. Bahkan mereka beranggapan itu merupakan kematian yang cukup terhormat. Yang mereka takuti adalah menyaksikan kematian saudaranya sendiri tepat di depan mata tanpa dapat melakukan apapun baginya. Hal itu lebih pedih daripada sabetan pedang beracun ke tubuh mereka. Kini, putra Abdul Muthalib benar-benar bingung dan memang layak untuk bingung. "Wahai ayah, apa yang harus kami lakukan?" tanya putranya ketika mendengar penjelasan beliau. "Tulislah nama-nama kalian pada anak panah." Dengan mantap, Abdul Muthalib menjawab. Mereka pun melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Keesokan paginya, mereka keluar menuju Ka'bah untuk melaksanakan undian sebagai penentu siapa yang akan dikorbankan. Ketika mentari mulai memamerkan kemenangannya, mengusir gelapnya malam, keluarga yang tengah diliputi kegelisahan itu tengah berdiri, menguatkan diri menerima kekalahan untuk memenuhi nazar di hadapan juru ramal kota. Bagi Abdul Muthalib, nazar tidak bisa diabaikan karena urusan ini berkaitan dengan Tuhan. Meskipun begitu, beliau merasa limbung juga ketika membayangkan seandainya apa yang harus dikorbankan adalah Abdullah, si bungsu kesayangan yang kini ketampanannya sedang mekar. Untuk meneguhkan hatinya, beliau meminta agar juru ramal segera melakukan pengundian. Masyarakat Mekah hanya mampu menatap ketika pemimpin mereka itu menyerahkan beberapa anak panah yang telah tertera nama-nama putranya. Anak panah telah berada dalam genggaman juru ramal. Semua mata memincing ingin menyaksikan siapa yang bakal keluar dari undian tersebut. Hati Abdul Muthalib tegang. Seandainya boleh memilih, mungkin lebih baik beliau menghadapi ratusan pasukan perang meskipun tanpa senjata daripada harus menunggu beberapa menit yang sangat mengerikan itu. Apalagi ketika beliau menatap si bungsu nan tampan Abdullah. Beliau benar-benar merasa pedih jika membayangkan Abdullah yang akan menjadi korban dari nazarnya. Penantian itu serasa menyodorkan kepala sendiri ke mulut singa padang pasir yang tengah kelaparan. Sesaat kemudian undian segera dilaksanakan. Semua mata menatap, setiap hati tegang dan jantung siapapun berdenyut tak menentu seperti seorang peserta lomba baca puisi di pakar ukas yang lupa barisan kata-katanya. Dan apa yang dikhawatirkan Abdul Muthalib menjadi kenyataan. Ternyata yang keluar dari hasil undian adalah Abdullah, putra kesayangannya. Seketika itu, tubuh beliau seolah tercabut tulang-tulangnya, lunglai bagai pakaian basah hendak dijemur. Hatinya bagai dipatuk ular berpisah. Tanpa diberi aba-aba, semua orang menutup mulut, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sungguh, seandainya yang terpilih bukan Abdullah, Abdul Muthalib berniat mengadakan pesta sebagai ucapan syukurnya, namun takdir berbicara lain. Nazar telah terucapkan, ujian juga telah keluar. Tibalah detik-detik mendebarkan itu. Dengan menenteng sebilah golok tajam,
Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju tempat di antara berhala Israf dan Nailah. Nah, berhala Israf dan Nailah inilah tempat di mana Abdul Muthalib menggali dan menemukan sumur Zam-Zam. Bapak dan anak ini saling berpegangan tangan erat seolah saling meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Seperti halnya yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika mereka berdua berjalan dengan langkah dimantap-mantapkan, masyarakat yang hadir mulai kasak kusuk, terutama keluarga dari Fatimah binti Amr bin Aidi dari klan Makhzum, ibu Abdullah, satu-satunya istri Abdul Muthalib dari klan Quraisy yang mempunyai pengaruh cukup kuat di Mekah. Mereka tetap tidak bisa menerima keputusan itu meskipun telah memahami nazar Abdul Muthalib. Akhirnya mereka sepakat untuk menghentikan pembunuhan itu dan mencoba untuk berbicara baik-baik dengan Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, apa sebenarnya yang akan Anda lakukan? Aku akan memenuhi nazarku, jawab Abdul Muthalib. Tidak, Anda tidak boleh membunuh putra Anda sendiri. Jika Anda bersikeras melakukannya, niscaya orang-orang seantero Jazirah Arab akan membunuh anak mereka karena menirukan apa yang telah Anda lakukan. Bagaimana jika hal ini menjadi sebuah tradisi? Seolah tak memperdulikan semua itu, Abdul Muthalib tetap teguh dalam pendiriannya untuk melaksanakan nazarnya. Tak ayal hal ini memantik Al-Mughirah bin Abdullah, sepupu dari klan Makhzum, turun tangan. Bagaimanapun juga ia merasa bahwa putra Fatimah di sini adalah neneknya Nabi Muhammad, ibunda dari sang ayah Abdullah. Yang masih ada ikatan saudara dengannya harus diselamatkan. Dengan penuh wibawa, ia memegang tangan Abdul Muthalib sambil berkata tegas menyiratkan kesungguhannya. Demi Allah, serunya, janganlah sekali-sekali menyembelih putra Anda sendiri apapun alasannya. Kalau memang harus ditebus dengan harta, kami bersedia mengumpulkan harta untuk keperluan itu. Lalu seorang menyambung perkataan Al-Mughirah. Wahai Abdul Muthalib, temuilah seorang dukun wanita di Hijaz yang memiliki pembantu dari golongan jin. Mintalah keputusan dirinya. Jika memang harus menyembelih Abdullah, sembelilah dia. Dan jika ada jalan lain sebagai penggantinya, terimalah sarannya. Teguran itu membuyarkan pikiran Abdul Muthalib. Mungkin secara tak langsung, Mughirah berhasil mengingatkan beliau akan perasaan istrinya, perasaan seorang ibu yang harus berpisah dari buah hatinya. Sangat mungkin sekali hati istrinya kini telah patah-patah, hancur berserakan begitu mendengar putra kesayangannya mereka hendak dikorbankan. Akhirnya diterimalah usulan tersebut. Berangkatlah Abdul Muthalib menuju Hijaz dengan ditemani oleh beberapa putra dan sekelompok orang Quraisy. Sepanjang perjalanan tak henti-henti beliau berucap doa agar Abdullah dapat terbebas dari jeratan nazar yang diucapkannya. Perjalanan itu terasa begitu ringan meskipun sebenarnya mereka harus bertempur mati-matian melawan mentari yang menyengat tanpa ampun, menahan amukan pasir yang setiap saat siap membenamkan mereka hidup-hidup. Kadang angin panas padang pasir juga masuk tanpa permisi dan langsung menghantam paru-paru. Semua itu tak mereka hiraukan sama sekali. Perjalanan rombongan Quraisy ini telah melewati Yastrib. Di kota ini mereka mendengar bahwa dukun wanita itu kini telah pindah ke Khaybar, sebuah pemukiman subur sebelah utara Yastrib yang dihuni kaum Yahudi. Mereka segera melanjutkan perjalanan meskipun itu berarti harus berjalan sekitar 100 mil lagi ke utara Yastrib. Yastrib kini dikenal sebagai kota Madinah Al-Munawwarah. Sesampainya di sana mereka langsung menemui wanita itu dan menceritakan persoalan yang sedang dihadapi. Namun, mereka tidak langsung mendapatkan jawaban dari dukun tersebut. Kalian pergilah dan kembalilah besok, aku akan bertanya dulu pada jinku, kata wanita itu. Ketika meninggalkan wanita itu, sepanjang jalan menuju penginapan, Abdul Muthalib terus melantunkan doa. Doa yang sama mulai beranjak dari Mekah sampai negeri Hijaz. Wahai Tuhan, wahai Allah Tuhanku, jangan engkau wujudkan apa yang aku khawatirkan dan jauhkanlah dia Abdullah dari segala kejelekan yang aku khawatirkan ini.
Sesungguhnya aku berharap agar anakku ini dapat menjadi pemimpin para manusia. Keesokan harinya, mereka mendatangi dukun itu. Tanpa banyak basa-basi, sang dukun langsung menceritakan hasil pertemuannya dengan jin-jin pembantunya. Selanjutnya, ia mulai memberitahu apa yang mesti mereka lakukan untuk menebus Abdullah. Aku telah mendapatkan petunjuk dari jinku, beberapa denda pembunuhan di daerah kalian. Berapa denda pembunuhan di daerah kalian? Dukun itu memulai pembicaraan. 10 ekor unta, jawab mereka kompak. Pulanglah kalian, persembahkanlah Abdullah dan 10 unta, lalu undilah keduanya. Jika undian jatuh pada anak kalian, maka tambahlah unta persembahan hingga Tuhan memberikan ridhonya. Namun jika undian jatuh pada unta, maka sembelilah unta-unta itu sebab Tuhan telah menghendaki keselamatan anak itu. Kini mereka telah mendapatkan jalan keluar untuk menyelamatkan Abdullah, meskipun itu harus dengan cara mengundi. Tapi bukanlah itu berarti masih ada harapan bagi Abdullah untuk tetap hidup dan terbebas dari nazar. Maka kembali geger dengan undian untuk menentukan hidup mati putra junjungan mereka. Kaum Quraisy kembali berkumpul di pelataran masjid untuk melihat peristiwa mendebarkan itu. Abdul Muthalib telah berdiri bersama juru ramal di tempat pengundian. Undian pertama telah dilakukan dan hasilnya mencengangkan. Abdullah harus dikorbankan. Sesuai dengan anjuran dukun Hijaz, unta-unta persembahan segera ditambah. Akan tetapi, hasilnya tetap sama. Putra mahkota Abdul Muthalib itu harus menyudahi hidupnya di bawah tajamnya pedang. Unta-unta terus ditambah hingga mencapai 100 ekor. Saat itu undian menunjukkan bahwa yang harus dikorbankan adalah unta-unta tersebut. Sesaat ketegangan mereda dan penduduk Mekah tampak bersorak gembira. Wahai Abdul Muthalib, sesungguhnya Tuhan telah ridho. Kenyataannya bahwa 100 unta itu telah jatuh sebagai korban belum bisa diterima oleh Abdul Muthalib. Bagi beliau, sekali undian belum bisa menjadi keputusan akhir dari sebuah peristiwa penting. Demi Allah, aku belum bisa meyakini hal itu sebelum kita lakukan 3 kali lagi. Jawab Abdul Muthalib membuat mereka semua terdiam dan menunda kebahagiaan tersebut. Dengan berat hati, undian dilaksanakan lagi. Kali ini semuanya benar-benar cemas. Mereka tak bisa membayangkan seandainya yang keluar dari undian nanti adalah Abdullah. Haruskah unta-unta itu ditambah lagi ataukah itu pula Abdullah akan meregang nyawa di antara berhala Israf dan Naila? Semua serba mungkin. Juru ramal telah mengkocok kembali panah undiannya dan segera setelah itu meledaklah kebahagiaan semua orang yang hadir. Undian pertama hingga ketiga menunjukkan bahwa unta-unta itulah yang harus dikorbankan. Abdul Muthalib nampak bahagia dan dia dapat menatap kembali wajah putra kesayangannya. Tatapan keharuan ditingkahi berjuta harapan. Seketika itu 100 ekor unta disembelih dan siapapun boleh menikmati dagingnya.